Salam bagi kita semua. Damai dan sejahtera Allah beserta dengan kita. Di tengah keadaan situasi yang masih dilanda COVID ini, marilah kita tetap dapat menghayati penderitaan dan pengorbanan Kristus bagi kita. Kamis Putih mengajak kita untuk mengenang peristiwa di hari menjelang kematian Yesus. Kita menghayati, memaknai pembasuhan kaki murid-murid oleh Yesus dan perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya, serta pengajarannya tentang perintah baru dalam hidup bersama sebagai komunitas.
Jemaat sekalian, Tuhan yang telah memanggil kita adalah pengasih dan penyayang. Ia begitu mengasihi saudara dan saya, dan Ia rindu memberkati kita. Marilah kita menjawab panggilannya dengan datang, merendahkan diri di hadapannya, dan bersama-sama mengucapkan pengakuan. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Sahabat, menurutmu, apa kau sendiri layak disebut sahabat? Sekalipun Yudas telah mengkhianati Yesus, tapi ia menjadi bagian dari perjalanan pelayanan Yesus. Yesus sendirilah yang memilih Yudas dengan segala kekurangannya. Yesus menempuh jalan derita ini bukan semata-mata karena Yudas, tapi karena kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan dan sesama? Karena kepentingan, kita justru memilih-milih orang yang layak menjadi sahabat kita. Kita tidak mau menjadi sahabat bagi orang yang telah melukai kita. Kita tidak mau menjadi sahabat bagi mereka yang selalu membicarakan keburukan kita. Kita tidak mau
menjadi sahabat bagi mereka yang mengkhianati kita. Lihat dan renungkanlah betapa sombong dan angkuhnya kita. Ampuni dosa kami ya Tuhan, sebab pengampunan-Mu yang menghapus dosaku. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, membawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, membuka kerinduanmu di muka Tuhan Yesus. dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, aku mengasihi-Mu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukanlah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukanlah
Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba, Kau berfirman. Terangilah hati kami dengan cahaya Roh Kudus dalam kegelapan malam ini. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, dan kuasailah karya dan ucapan kami. Biar selalu ku sambut cinta-Mu, Yesus terang pelita hatiku. Jangan kegelapan menguasaiku, Yesus terang pelita hatiku. Biar selalu ku sambut cinta-Mu, Yesus terang pelita hatiku. Jangan kegelapan menguasaiku, Yesus terang pelita hatiku. Biar selalu ku sambut cinta-Mu. Pembacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama hingga yang ke-17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia akan datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Yesus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat.
sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kala Yesus basuh kaki murid-Nya, kasih memercik di sana. Rela hati sang hamba rendahkan dirinya, dituangnya kasih yang sempurna. Lihatlah Yesus basuh kaki murid-Nya, menjelang tiba saatnya menyerahkan nyawa, membasuh dombanya dengan air dan darah tubuhnya. Adakah yang kulakukan telah seturut teladannya, mengabdi dengan rela, melayani sesama, seperti Yesus basuh kaki murid-Nya. Kala Yesus basuh kaki murid-Nya, kasih memercik di sana. Rela hati sang hamba rendahkan dirinya, dituangnya kasih yang sempurna. Lihatlah Yesus basuh kaki murid-Nya, menjelang tiba saatnya untuk menyerahkan nyawa, membasuh dombanya dengan air dan darah tubuhnya. Adakah yang kulakukan telah seturut teladannya, mengabdi dengan rela, melayani sesama, seperti Yesus basuh kaki murid-Nya. Adakah yang kulakukan telah seturut teladannya, mengabdi dengan rela, melayani sesama, seperti Yesus basuh kaki murid-Nya. Seperti Yesus basuh kaki murid-Nya. Bacaan berikutnya dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus,
Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini gerejaku. Telah lama ia berdiri dengan pembangunan di sana dan di sini. Ini gerejaku, tempat aku akan bertumbuh, tempat aku akan menjadi bagian di dalamnya. Aku akan masuk ke dalamnya dan bertemu dengan Tuhan dan orang-orang yang dikasihinya. Ini gerejaku. Telah lama ia berdiri dengan pembangunan di sana dan di sini. Ini gerejaku. Tapi apakah aku akan menjadi bagian di dalamnya? Tidak ada teladan yang dicontohkan di sana. Apakah aku akan tetap masuk ke dalamnya? Gereja adalah sebuah komunitas. Kita ingin bertumbuh di dalamnya dan melayani Tuhan di dalam gereja ini atau komunitas ini yang membuat kita merasa senang, nyaman, damai, dan bisa bangga memiliki dan hidup dalam komunitas ini. Namun, apa yang terjadi ketika kita sudah masuk dalam pelayanan di gereja kita? Apakah kita tetap senang melakukan pelayanan di komunitas kita? Atau kita seperti suam-suam kuku, biasa-biasa saja? Atau bahkan mulai merasa kecewa? Tidak bisa kita berharap di gereja, tidak melakukan apa-apa, tetapi ingin mendapatkan kepuasan jiwa dan merasakan komunitas ini hangat dan menyenangkan. Kita semua harus bersama-sama terlibat membangun komunitas kasih ini, menjadi menyenangkan untuk kita tinggal di dalamnya. Hanya satu hal agar kita bisa membangun komunitas kasih ini, yaitu hidup saling mengasihi. Sehingga ke gereja bukan lagi sebagai paksaan, ke gereja bukan lagi sebagai rutinitas, tetapi ke gereja untuk sebuah hal yang kita cintai dan kita rindukan. Kita datang ke gereja dan menemukan di sana ada orang-orang yang saling mengasihi. Yesus mengajarkan kepada kita dan memerintahkan kita untuk saling mengasihi, supaya orang tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. Ciri murid Tuhan adalah saling mengasihi. Ciri murid Tuhan bukanlah orang yang melakukan aktivitas rohani. Bukan dicirikan juga dengan orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya agamawi. Bukan pula dengan orang-orang yang mengenakan atau membawa ornamen-ornamen yang sifatnya rohani. Murid Tuhan menurut ajaran Alkitab dicirikan dengan saling mengasihi. Yesus pun berdoa untuk murid-muridnya.
seperti di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bagaimana caranya untuk kita menjadi satu? Bukan diseragamkan, tetapi dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih yang mau melayani. Pada saat perjamuan terakhir tersebut, Yesus memberikan teladan melalui pembasuhan kaki pada murid-muridnya. Pembasuhan harus dilakukan supaya mereka menjadi bagian dalam dirinya. Saat itu Petrus salah mengerti akan tindakan Yesus. Namun Yesus mempertegas jika para murid menyebutnya sebagai guru dan Tuhan, maka sudah sepatutnya mereka melakukan apa yang diajarkan oleh sang guru. Melalui peristiwa pembasuhan kaki, Yesus mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, ia harus terlebih dahulu menjadi pelayan. Seorang pelayan mempunyai tugas utama melayani orang lain dengan keramahan, kebaikan, dan dengan kasih Tuhan, kasih yang tulus. Kasih yang melayani itu dimaknai bukan kasih yang mengasihi karena disenangi atau disukai, melainkan kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang diberikan tidak akan membedakan entah itu kawan atau musuh, dikenal atau tidak dikenal. Maka kasih yang mau melayani tidak dinilai melalui tindakan saja, tetapi lebih dalam, yaitu mengasihi dengan merendahkan diri, rela berkorban yang dilandasi cinta kasih yang tulus untuk melayani sesama sebagaimana cinta Kristus kepada kita semua. Kasih yang mau menegur. Saling menegur satu sama lain juga adalah tugas sebagai murid Tuhan. Kita perlu ditegur, karena kita adalah manusia yang lemah, terbatas, dan rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Ketika orang jatuh ke dalam dosa, orang tersebut biasanya akan mengucilkan diri, dan jika ia tidak disadarkan akan dosanya, tentu ia akan jatuh lebih dalam dan celaka lagi. Tetapi jika ada orang yang membantu orang berdosa ini dengan menegurnya secara kasih dan membantunya untuk sadar, bertobat dan bangkit lagi, orang tersebut akan selamat. Menegur bertujuan untuk membangun orang itu, dan hal itu tentu tidak mudah. Kita bisa mendapatkan respon tidak disukai, atau bahkan kita sendiri salah menegur. Kita tidak bisa menegur orang lain karena asumsi atau prasangka kita, tetapi harus ada fakta-fakta kebenarannya dan bukan untuk menghakimi. Oleh karena itu, perlu hikmat Tuhan untuk menegur orang yang melakukan atau jatuh dalam dosa. Seperti halnya dengan Yesus menegur Petrus. Yesus tidak menegur Petrus sebagai subjek atau siapa orangnya, tetapi menegur atas tindakan dan pemikiran Petrus yang tidak tepat atau perbuatan dosanya pada saat pembasuhan kaki. Maka saling mengasihi berarti
saling menegur, bukan saling menghakimi. Karena Allah kita juga adalah Allah yang mengasihi, sekaligus Allah yang adil. Maka kita pun juga harus menegakkan keadilan dan kebenaran Allah dalam dunia ini. Tegurlah dengan teguran yang adil dan baik. Jangan dengan menuding saja, tetapi bagaimana kita juga harus merangkul dan membawa orang tersebut untuk bangkit kembali dan memberinya kesempatan untuk berubah. Petrus dan Yudas adalah dua murid yang telah sama-sama berkhianat kepada Yesus. Bukan berarti murid-murid yang lain tidak memiliki kekurangannya. Petrus dan Yudas punya respon yang berbeda dalam hidupnya. Mereka mungkin juga bisa sama-sama menyadari dan menyesal telah melakukan perbuatan buruk pada gurunya. Kita tahu bahwa Yudas lebih memilih mengakhiri hidupnya, padahal ia pun masih punya kesempatan untuk berubah dan menerima pengampunan Tuhan serta hidup lebih baik. Petrus mempunyai kesempatan kembali mengalami teguran Tuhan yang lembut, sekaligus mengena dan mengubahkan hidupnya untuk dipakai melakukan pekerjaan Tuhan. Ini gerejaku. Telah lama ia berdiri dengan pembangunan di sana dan di sini. Ini gerejaku. Aku akan tetap melayani di sini dengan motif yang murni untuk kemuliaan namamu. Aku tetap mengasihi gereja ini sama seperti Engkau mengasihi aku. Aku akan tetap bertumbuh dan berproses di dalamnya. Mungkin tidak semua orang menyukai aku, tapi aku akan tetap mengasihi mereka dengan tulus. Meski jalannya tidak mulus, pasti ada masalah di sana dan di sini. Ada gesekan dan perbedaan pendapat. Namun, hal tersebut tidak terjadi untuk memurnikan motif pelayananku. Aku hanyalah hambanya. Aku hanya utusannya. Aku tetap berada di gerejaku ini. Mari kita ambil saat hening sejenak. Bertanyalah dalam hati saudara, apakah saya telah memiliki kerendahan hati sebagai pelayan Tuhan? Apakah saya sudah mengambil bagian untuk mengasihi sesama saya di dalam lingkungan gereja atau komunitas kasih ini? Apakah saya sudah mengasihi mereka yang adalah keluarga saya, rekan-rekan sekerja saya, teman-teman di mana saya sekolah atau kuliah, dan sekitar masyarakat dimanapun saya berada? Maukah kita membangun komunitas kasih kita? Dan maukah kita membangun komunitas kasih dengan saling menegur? Mari kita bertekad untuk memiliki kerendahan hati dalam hal melayani Tuhan dan hidup saling mengasihi. Karena dengan demikian, dunia akan tahu dan melihat bahwa kita adalah murid-muridnya yang meneladani kasih Kristus sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Mari Bapak Ibu kita membawakan doa kita dalam doa-doa syafaat kita. Kami mengasihi Engkau ya Allahku dengan segenap hati dan jiwa kami, dan dengan segala kemampuan, sebab Engkau adalah kasih. Bantulah kami mewujudkan kasih itu untuk sesama kami, keluarga kami, gereja kami, juga anggota jemaat kami ya Bapa. Berilah rahmat-Mu supaya kami dapat melakukan perintah-Mu untuk mengasihi sesama kami, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami ya Bapa. Kiranya Roh Kudus yang tercurah atas hidup kami menyingkirkan segala kepahitan, kedengkian, iri hati, juga kekecewaan, supaya kami bisa menebar kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa memberikan kasih kami untuk orang lain, sehingga dunia mengetahui bahwa kami ini milik-Mu. Ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, kami membawa juga gereja kami sebagai komunitas kasih yang Kau tempatkan di dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat mewujudkan saling mengasihi, seperti yang Kau perintahkan kepada murid-murid-Mu, terlebih juga kepada kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk saling mengasihi di antara sesama kami, di dalam komunitas kasih yang ada di tempat ini. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat saling mengampuni, merendahkan diri, dan juga saling membantu satu sama lain, peduli satu sama lain Tuhan. Kami masing-masing sangat terbatas. Kami masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan untuk itu kami harus belajar untuk saling melengkapi satu sama lain. Ajarilah kami Tuhan tentang kasih-Mu yang begitu murni, yang mau rela berkorban, seperti Engkau berkorban dan menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon agar kami semua dapat bertumbuh bersama-sama di komunitas kasih yang ada di tempat ini. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, Engkau telah melimpahkan segala kasih karunia menurut kekayaan yang dianugerahkan dalam Yesus Kristus kepada kami. Sehingga kami memperoleh talenta-talenta yang dapat kami pergunakan di dalam kami bekerja ya Tuhan. Kami mensyukuri ya Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, segala kebutuhan kami dicukupkan oleh karena berkat anugerah Tuhan. Tetapi kami menyadari ya Tuhan bahwa ketika Engkau melimpahkan berkat dan juga kemurahan, ajarlah kami ya Tuhan juga untuk peduli kepada rekan-rekan di dalam pekerjaan kami. Sehingga komunitas kasih yang kami hayati juga bisa kami terapkan dalam lingkungan ketika kami bekerja ya Bapa. Di dalam kami bekerja ya Tuhan, kami tidak berusaha untuk sekedar mencapai pencapaian kami, tapi kami boleh saling berbagi, kami saling menolong, kami juga saling mendukung ya Tuhan terhadap sesama kami yang mungkin membutuhkan ya Bapa. Sehingga dalam pekerjaan kami ya Tuhan, kami memenuhi panggilan kami sebagai orang-orang percaya yang mencerminkan kasih Kristus melalui setiap pekerjaan kami.
Ya Bapa dalam surga, kami juga menyadari bahwa kami menjadi bagian dari masyarakat di sekeliling kami. Sekiranya kami yang merupakan gereja-Mu ya Tuhan, orang-orang yang dipanggil di dalam persekutuan tubuh Kristus, kami juga menyadari bahwa kami dipanggil untuk memancarkan cahaya kasih oleh segenap kegiatan kami, peran kami di masyarakat. Engkau panggil kami ya Tuhan juga untuk menunjukkan kepedulian kami dan juga menunjukkan segala kasih kami kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan di dalam kehidupan masyarakat. Mampukan kami ya Tuhan agar kami juga bisa menjadi sahabat-sahabat yang baik bagi segenap saudara kami di tengah masyarakat ini ya Bapa. Pakailah kami ya Tuhan agar senantiasa kami bisa menunjukkan tindakan-tindakan nyata dalam kepedulian, terutama di masa pandemi ini ya Tuhan, di mana banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang yang membutuhkan pengharapan yang nyata melalui sikap dan perbuatan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami agar kasih Kristus boleh dinyatakan di tengah dunia ini. Ya Allah Bapa Surgawi, demikianlah ini doa-doa kami semua ya Tuhan. Kami ingin panjatkan segala doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersahabatlah dan layanilah semua orang tanpa pandang siapa mereka. Sebab dengan demikian kehidupan dirayakan bersama dalam kegembiraan, bukan dalam kecurigaan, ketakutan, dan ancaman-ancaman lain yang mematikan. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan memampukan kita supaya siap diutusnya, melakukan perintahnya untuk melayani, mengasihi, dan mengampuni sesama kita. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi